Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Pada saat ini sahabat tanggal 29 Juni tahun 2024 dan kita akan melanjutkan kita punya Bible study ya. Kita punya Bible study saat ini kita sudah di chapter 21 dengan judul Makan Daging Kristus. Tetapi seperti biasa, sebelum kita lanjut untuk atau kita akan mulai dengan pelajaran yang baru ini dari chapter 21, kita akan review sedikit dengan cepat apa yang kita sudah pelajari eh, di waktu yang lalu dari chapter 20 tentang roti dari surga ya. Ini adalah sedikit ringkasan yang apa yang kita sudah pelajari waktu lalu. Jadi ada beberapa poin ya yang dari chapter 20 yang kita bisa ambil dan kita bisa review supaya kita tidak lupa apa yang kita pelajari dan sehingga kita masuk di chapter 21 kita bisa lebih mengerti dari pelajaran chapter 21 ini ya. Dan chapter 21 ini sangat baik ya saudara-saudara, dan puji Tuhan dengan pelajaran ini banyak hal-hal baru yang dulunya belum mengerti kita bisa mengerti sekarang ya dari buku pelajaran The Everlasting Covenant ini. Oke, di chapter 20 waktu lalu kita belajar tentang roti dari surga. Dan latar belakang dari pelajaran ini adalah ketika bangsa Israel di padang gurun dan mereka lapar ya. Sebenarnya belum lapar, persediaan makanan mereka sudah mulai menipis dan mereka mulai bersungut kepada Tuhan atau kepada Musa karena mereka bilang, aduh lebih baik di Mesir mereka berkelimpahan makanan. Dan Musa membawa mereka keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun karena apa? Kelaparan. Padahal sebelumnya mereka sudah menyaksikan kuasa Tuhan, bagaimana dia apa? Membelah itu lautan sehingga mereka bisa lewat, dan setelah itu dia bisa mengubah air yang pahit di Mara menjadi manis dengan sangat mudah. Dan sekarang mereka mulai mengeluh lagi tentang roti atau makanan ya. Nah, itulah latar belakangnya sehingga ayat ini di Keluaran 16 ayat 4 muncul. Dia bilang seperti ini ya, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, atau bahasa Inggrisnya supaya dia mau proof ya, atau membuktikan apakah mereka hidup menurut hukum Tuhan atau tidak. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi ini menurunkan mana dari surga, menurunkan roti dari langit untuk membuktikan apakah bangsa Israel itu menurut hukum atau tidak. Jadi ini hubungannya ya, menurunkan roti untuk membuktikan atau mencoba mereka apakah mereka itu hidup menurut hukum atau tidak. Dan kita tahu hukum itu ada 10 hukum. Dan ini Keluaran 16 sebelum hukum itu diberikan di Sinai ya. Kita tahu di hukum itu diberikan di Sinai di Keluaran 20. Dan ini dicoba apakah bangsa Israel menurut hukum atau tidak. Dan kita lihat ya. Dan kita lihat, ini kita sudah tahu karena kita sudah pelajari waktu lalu. Dan ternyata yang dicoba dari hukum dari 10 hukum itu yang dicoba adalah hukum keempat atau tentang hari Sabat. Mari kita baca ya kembali sedikit. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya, sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Jadi saudara-saudara,
Jadi dari pemberian mana itu ternyata yang dicoba Tuhan di ayat tadi di Keluaran 16 ayat 4 adalah hari Sabat ya, yang seperti sudah dikatakan tadi. Jadi ketika dicoba tentang hari Sabat, ternyata betul ya, mereka didapati ada beberapa di antara mereka yang tidak mengikuti segala perintah Tuhan. Karena apa? Karena ada dari antara bangsa itu yang keluar untuk memungut mana pada hari Sabat. Padahal Tuhan bilang pada hari Sabat mana tidak akan diberikan. Selama 6 hari atau 5 hari pertama Tuhan akan menurunkan mana dan mereka akan memungut satu bagian. Dan hari ke-6 mereka harus memungut 2 bagian atau 2 gomer karena hari Sabat Tuhan tidak akan turunkan mana. Tetapi ada di mereka yang apa? Hari Sabat keluar untuk mencari mana. Makanya Tuhan bilang, berapa lama lagi kah kamu menolak segala perintahku dan hukumku? Jadi ini setelah dibuktikan ternyata bangsa ini ada dari bangsa ini yang apa? Yang tidak menuruti perintah Tuhan atau tidak menurut atau tidak percaya akan apa perkataan Tuhan. Atau dengan kata lain tidak menurut hukum Tuhan. Mereka keluar hari Sabat untuk mencari mana. Jadi ini tentang hari Sabat. Jadi dalam pemberian mana Tuhan menguji kepada umat Tuhan atau bangsa Israel waktu itu tentang hari Sabat, tentang hari Sabat. Jadi ini Sabat ini adalah sangat penting ya. Dan kita tahu siklus Sabat pada waktu itu adalah siklus 7 hari ya, 7 hari di mana eh, hari Sabat selalu dipisahkan oleh 6 hari. Jadi ada 6 hari Sabat, 6 hari Sabat. Jadi tidak dipisahkan 2 atau 3 hari ya, atau 4 hari, atau 5 hari. Tetap 6 hari, karena dia punya siklus begitu. 1 sampai 6, hari ke-7 istirahat. 1 sampai 6, hari ke-7 istirahat. Tidak ada kurang dari 6 ya. Perbedaan dari 7 ke 7 itu hari Sabat ke hari Sabat selalu dipisahkan oleh 6 hari. Tidak ada kurang dari itu. Jadi sesuai ya, sama seperti hal penciptaan, hari Sabat selalu dibedakan 6 hari. Dan kita lihat ya, ini hari Sabat ini sangat penting sebagaimana ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, 1 sampai 6 Tuhan bilang ya, hari pertama Tuhan nak menamakan hari pertama minggu atau apa ya. Cuma dia bilang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6 namanya hari ke-6. Tetapi pada hari ke-7, Tuhan bilang itu namanya Sabat ya. Jadi hari Sabat atau Sabat adalah nama yang Tuhan sendiri berikan ya. Jadi ke hari ke-7 Tuhan namakan itu Sabat. Tuhan sendiri yang menamakan Sabat itu, bukan manusia. Kalau hari-hari itu biasa dia cuma bilang ke-6 pertama sampai ke-6. Tapi hari ke-7 dia namakan hari Sabat. Ini berarti ada sesuatu yang sangat penting atau Tuhan mengkhususkan hari Sabat ini sampai dia memberi namanya sendiri tentang hari ini. Tentang hari Sabat ini. Atau hari ke-7 ini. Oke. Terus ini, mengapa ada ujian hari Sabat? Di Roma 15 ayat 4 dibilang, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang teguh, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi, apa yang dia tulis, apa yang terjadi kepada bangsa Israel adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan atau dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan surgawi, mereka diuji tentang hari Sabat. Karena selama perjalanan mereka menuju Kanaan di padang gurun, di padang belantara, mereka setiap hari diberi makan mana ya, saudara-saudara. Jadi di sepanjang perjalanan mereka di apa? Diberi makan mana. Dengan kata lain, sepanjang jalan mereka diuji tentang hari Sabat. Apakah mereka menurut hukum Tuhan atau tidak ya? Karena tentang pemberian mana ini, hari Sabat diuji. Apakah mereka masih keluar hari Sabat juga untuk mencari mana atau tidak ya? Makanya pada waktu pertama kali diberikan, masih ada yang keluar untuk mencari mana. Tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Kita juga saat ini sedang menuju
Kanaan surgawi, tentu saja yang menjadi pelajaran kita adalah apa? Tentang hari Sabat. Dan hari Sabat juga menjadi ujian terakhir bagi umat Tuhan, di mana akan ada undang-undang hari Minggu. Apakah kita bisa lulus ujian hari Sabat atau tidak? Sebagaimana halnya bangsa Israel ya. Oke, kita lanjut ya. Dia bilang begini, Tuhan berkata bahwa Dia akan membuktikan kepada orang-orang apa mereka akan berjalan menurut hukumnya atau tidak. Dan hal khusus yang atasnya mereka diuji adalah hari Sabat. Aduh. Jika mereka mau menaati hari Sabat, tidak ada keraguan bahwa mereka akan menaati seluruh hukum. Jadi, dari sekian banyaknya hukum Tuhan, Tuhan memilih hari Sabat ya. Kenapa dia nggak pilih hukum yang lain? Karena ternyata kalau kita menuruti hari Sabat, pasti kita akan menuruti seluruh hukum Tuhan. Karena hari Sabat adalah pusatnya. Dan kenapa hari Sabat sih ya kalau kita mau lihat? Karena untuk menurut hukum Tuhan itu bukan dengan kekuatan kita. Dan hari Sabat adalah bagaimana kita memperingati akan seluruh kuasa Tuhan. Hari Sabat adalah bagaimana kita memperingati bagaimana kuasa Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia menggunakan kuasa-kuasanya yang sangat besar. Sebagaimana penciptaan sepanjang 6 hari, dia menciptakan langit dan bumi dengan kuasanya. Dengan kuasa yang sama adalah untuk memampukan kita untuk menurut seluruh hukum. Jadi hari Sabat sangat penting bagaimana kita bisa menuruti seluruh hukum Tuhan. Karena disinilah sumber kuasanya. Tanpa kuasa ini, kita tidak bisa menuruti hukum Tuhan. Karena manusia setelah berdosa tidak bisa menurut apa-apa yang Tuhan telah perintahkan ya. Terus dia lanjut dia bilang seperti ini. Oleh karena itu, hari Sabat adalah ujian yang sangat penting terhadap hukum Allah. Demikian pula halnya sekarang. Sama seperti bangsa Israel diuji tentang hari Sabat, demikian pula halnya sekarang kita juga diuji tentang hari Sabat. Karena kalau kita menurut hukum hari Sabat, pasti hukum-hukum yang lain kita juga akan turuti ya. Oke. Jadi dalam pelajaran chapter 20 itu ada beberapa poin penting. Dan ini ada 2 poin penting yang dibilang waktu lalu ya. Poin pertama ini dibilang bangsa Israel dibebaskan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Ini terdapat di eh, Keluaran 6 ayat 3 dan 4. Ya. Terus dibilang perjanjian itu telah ditegaskan dengan sumpah dan saat janji yang disumpahkan Allah kepada Abraham sudah dekat, Abraham menaati hukum Allah dan karena itulah janji itu diteruskan kepada keturunannya. Kejadian 26 ayat 3 sampai 5. Jadi di Kejadian 26 ini ceritanya tentang eh, apa namanya? Ishak ya, waktu terjadi di kelaparan waktu itu dan dia lari ke Abimelek di tanah orang Filistin dan Tuhan mengulangi janjinya kepada Ishak ya. Janjinya kepada Abraham diulangi lagi kepada Ishak. Dan dia bilang ya, janji itu digenapi. Nah, kita baca di ayat 5 dibilang, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi kenapa Tuhan menggenapi apa yang sudah dia janjikan? Dia bilang, karena Abraham apa? Telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibanku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi karena Abraham menuruti hukum, makanya dia punya janji Tuhan kepada Abraham diteruskan ya. Ini kita perhatikan ya. Karena Abraham menurut hukum, apa yang dijanjikan kepada Abraham akan diteruskan kepada keturunannya. Dan ini dibilang kepada Ishak waktu itu ya. Ini janji ini diteruskan kepada keturunannya, kepada Ishak dan nanti kepada Yakub dan seterusnya ya. Karena apa? Abraham menurut hukum. Begitu pula ya dengan kita yang akan menerima hukum Tuhan atau apa namanya sebagai keturunan Abraham, ketika kita akan menerima janji Tuhan kepada Abraham itu, kita juga harus menurut hukum. Mari kita baca lanjut. Kini ketika Tuhan membawa anak-anak Abraham keluar dari Mesir,
sebagai penggenapan sumpah itu, nah, dia bermaksud menguji mereka untuk melihat apakah mereka juga akan berjalan menurut hukumnya. Dan yang diujinya kepada mereka adalah hari Sabat. Jadi sebagaimana kepada Abraham, Ishak, Tuhan apa namanya, memberikan, menggenapi dia punya janjinya itu, atau meneruskan janjinya itu karena Abraham menurut hukum, Ishak menurut hukum. Nah, dia bilang, ini kepada bangsa Israel ya, dia berjanji juga akan memberikan tanah Kanaan ya, atau eh, seperti halnya kepada kita juga ya. Kalau Jadi di rumah, pengenapan oh, janjinya itu, tapi kalau satu tuh terlalu banyak kan, 40 hari dihisap semua. ya. Jadi eh, apa namanya, janji Abraham berjanji bahwa waktu itu, Tuhan berjanji kepada Abraham, ia akan memberikan tanah ya. Dan tanah itu ada secara literal dan kita sudah pelajari tentunya secara spiritual. Secara literal Tuhan akan genapi itu, tetapi itu belum penggenapannya. Penggenapannya adalah ketika Tuhan memberikan tanah Kanaan surgawi ya, atau Kanaan spiritual ya, baru apa namanya, janji kepada Abraham itu digenapi ya, digenapi. Tetapi ada penggenapan literalnya juga. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir akan menuju tanah Kanaan itu, Tuhan menguji mereka apakah mereka berjalan menurut hukumnya atau tidak. Kalau mereka berjalan menurut hukum Tuhan, maka apa? Janji yang diberikan, yang dijanjikan kepada mereka akan digenapi. Dan apa yang diujinya? Diujinya adalah hari Sabat. Sepanjang perjalanan mereka di padang belantara, ujian mereka adalah hari Sabat ketika dia memberikan apa? Menurunkan mana dari surga. Apakah mereka mengumpulkan mereka mana pada hari Sabat, turun untuk mencari mana atau tidak? Itulah ujian setiap hari mereka ya, selama di padang belantara. Dan sebagaimana mereka, bangsa Israel secara literal, kita juga Israel secara rohani akan diuji hal yang sama, yaitu hari Sabat ketika kita dalam perjalanan menuju Kanaan surgawi. Nah, ini poin yang kedua ya. Ini yang saya sudah singgung tadi. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan kita ini adalah keturunan Abraham secara spiritual. Dan kita berhak menerima akan janji Allah kepada Abraham, di mana Allah berjanji kepadanya untuk memberikan tanah perjanjian kekal atau everlasting covenant. Everlasting possession ya, atau warisan kekal. Dan untuk memiliki itu, kita juga harus menuruti hukum Tuhan. Atau Tuhan akan menguji kita, apakah kita menurut hukum Tuhan atau tidak. Dan pasti ujiannya juga adalah hari Sabat. Dan kita sudah tahu semua ya, sebagai orang Advent, ujian terakhir kita tentang hari Sabat, di mana akan ada apa? Undang-undang hari Minggu. Dan apakah kita menurut hukum Tuhan atau tidak, cuma dengan hari Sabat yang akan diuji. Karena kalau kita menurut hari Sabat secara benar, hukum-hukum yang lain pasti kita akan turuti. Itulah poin-poin yang dibahas ya. Itu yang pertama tentang hari Sabat. Dan kedua tentang eh, mendengar dan hidup ya. Ini berapa poin tentang chapter 20. Saya baca dulu ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju Kanaan surgawi, ini banyak hal yang ini diberikan mereka pelajaran yang mereka perlu dipelajari ya.
dalam perjalanan mereka. Jadi Tuhan membuat mereka haus, mereka diuji ya, dibuat mereka lapar. Ini untuk membuktikan bahwa mereka itu hidup bukan dari roti saja, bukan dari apa yang mereka makan atau minum ya, tetapi dari firman Tuhan. Karena kita tahu ya, kehidupan itu bukan hanya dengan makan dan minum saja ya saudara-saudara. Bagaimana pelindungan Tuhan kepada mereka. Mereka bisa saja mati kedinginan pada malam hari kalau tidak ada tiang api. Mereka bisa saja kepanasan pada siang hari kalau tidak ada tiang awan. Di mana semua yang Tuhan berikan kepada mereka adalah melalui firman Tuhan. Tuhan bilang begini, Tuhan bilang kasih roti, roti turun. Tuhan berikan bilang tiang awan, tiang api, apapun yang Tuhan berikan atau Tuhan firmankan semuanya terjadi dan mereka bisa hidup. Bayangkan kalau tidak ada firman Tuhan itu, tidak ada perlindungan pada mereka, mereka bisa mati. Bukan karena hanya dengan makan mereka bisa hidup, tetapi harus dengan apa? Dengan segala sesuatu perlindungan Tuhan yang berasal dari firman Tuhan. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan atau firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang apa? Melindungi mereka sepanjang perjalanan mereka. Oke, kita lanjut ya. Dibilang, mereka harus menaati perintah-perintah itu agar mereka dapat hidup. Tetapi mereka dapat menaatinya hanya dengan mendengarnya. Hidup itu ada di dalam perintah-perintah itu sendiri, bukan di dalam diri orang yang berusaha menaatinya. Ia tidak dapat memperoleh kehidupan dari usahanya sendiri, namun ia harus memperoleh kehidupan melalui perintah-perintah itu. Aduh, ini sangat bagus ya. Jadi hidup itu ada dalam perintah-perintah Tuhan sendiri atau ada dalam firman-firman Tuhan sendiri, bukan di dalam diri orang yang berusaha menepatinya. Dalam diri saya tidak ada kehidupan itu. Mengapa saya hidup? Karena ada firman itu atau perintah itu dalam diri saya. Kalau tidak ada itu, walaupun saya hidup, tapi sebenarnya saya mati ya, karena saya tidak bisa hidup tanpa firman itu. Jadi, kalau saya berusaha untuk memperoleh kehidupan dari menuruti hukum-hukum itu dengan usaha saya sendiri, saya tidak bisa memperoleh kehidupan, saudara-saudara. Karena dengan usaha saya sendiri, saya tidak bisa menuruti hukum-hukum itu. Luar biasa ya. Terus lanjut ya. Yesus berkata, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, ini Tuhan bilang, turuti perintah Allah. Terus dia bilang, tetapi bukan dengan usaha kita untuk menyesuaikan diri dengan standar tertentu dan dengan mengukur diri kita dengan standar tersebut untuk melihat kemajuan apa yang kita buat sehingga kita akan mendapatkan kebenaran dan kehidupan. Cara seperti itu membuat orang Farisi menjadi orang Farisi tetapi bukan orang Kristen. Aduh. Jadi kadang-kadang kita ini menurut hukum supaya selamat ya. Ini kadang kita punya pemikiran seperti itu. Kita menurut hukum untuk supaya selamat. Jadi ada sangat-sangat tertentu seperti orang Farisi, mereka harus begini, harus begitu, bikin ini, bikin itu supaya selamat. Ada standar sendiri mereka ya. Ada standar mereka sendiri. Tetapi dibilang sini, inilah yang membuat orang Farisi menjadi Farisi, tetapi bukan orang Kristen. Menurut hukum dengan usaha sendiri. Oke, ini review ya saudara-saudara. Mungkin ada yang mau tambahkan dari review ini sebelum kita lanjut sedikit dan kita akan mulai di pelajaran kita hari ini. Ada yang mau tambahkan tentang hari Sabat dan tentang bagaimana menurut hukum sebelum kita lanjut? Ya, Ya, halo. silakan Eli. Ya, Selamat pagi. pagi. Selamat hari Sabat semua. Ya, jadi teman-teman, dari sini kita bisa lihat ya bahwa perjanjian kekal yang Tuhan buat, yang menjadikan Abraham dan setiap orang yang percaya dengan perjanjian itu menjadi orang benar, itu sama sekali tidak meniadakan hukum. Justru sebaliknya, orang-orang yang betul-betul berpegang pada perjanjian atau yang percaya pada perjanjian, itu akan sama seperti Abraham, jadi penurut hukum. Iya, Bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya jadi orang yang anti hukum atau orang yang apa ya
melalaikan hukum Tuhan. Tapi sebaliknya, perjanjian kekal justru menaruh hukum Tuhan di dalam hati setiap orang yang mempercayainya. Dan hukum Tuhan yang Tuhan berikan ya kepada bangsa Israel itu merupakan perjanjian sebenarnya yang Tuhan buat kepada bangsa Israel. Dan prinsipnya sangat sederhana, dengar dan hidup, ya. Nah, teman-teman, mengenai mana yang diberikan ya, mana yang diberikan sepanjang 6 hari dan hari Sabat tidak. Ini merupakan salah satu juga ya menunjukkan apakah bangsa Israel ini betul-betul mendengarkan firman Tuhan atau tidak. Padahal simpel sekali ya, simpel sekali. Dengar dan hidup. Cuma dengar saja ya. Kalau dengar 6 hari itu pungut satu apa ya? 5 hari pungut satu bagian dan hari ke-6 pungut 2 bagian karena hari Sabat tidak ada turun mana. Itu akan berlangsung baik-baik saja. Tapi karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, makanya mereka melanggar firman Tuhan. Ya, mereka ada yang ambil lebih banyak ya dan simpan lebih dari sehari. Kemudian pada hari ke-6 mereka tidak ambil. Itu bukan karena apa ya? Bukan karena apa-apa, karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Yang padahal kalau mereka mendengarkan firman Tuhan, itu gampang sekali, cuma nggak apa ya, cuma ambil saja sehari untuk sehari dan hari ke-6 ambil 2 kali, cuma itu aja. Cuma masalahnya ketika mereka tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan, ya maka terjadilah pelanggaran ya, pelanggaran. Dan teman-teman ini sangat sederhana, sangat sederhana, bahwa ketika manusia betul-betul berpegang pada firman Tuhan atau menerima firman itu apa adanya, itulah yang akan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang percaya dengan firman Tuhan. bukan apa ya, bukan sesuatu yang rumit atau sesuatu yang sepertinya hukum Tuhan itu hanya milik para doktoral gitu, atau sesuatu yang harus diinterpretasi dengan tinggi-tinggi gitu. Nggak demikian ya kalau kita mempelajari pelajaran tentang pemberian mana ya, dan bagaimana Tuhan mau menanamkan firman atau hukumnya ke dalam hati manusia. Cukup dengar apa adanya dan percaya. Sangat sesederhana itu. Dan mencakup juga ya mengenai ujian ya, ujian pada hari Sabat. Banyak orang berpikir bahwa ujian pada hari Sabat itu kalau kita menuruti dengan ketat ya, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu pada hari Sabat. Teman-teman jangan salah ya, teman-teman. Ini menurut saya merupakan salah atau tidak sepenuhnya menerima firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam setiap hukum Tuhan itu ada penjelasannya mengenai hukumnya itu. Jadi hukum itu sebenarnya kalau diterima firman Tuhan mengenai hukum hari Sabat, kalau diterima dengan jelas itu tidak akan menghasilkan orang Farisi, teman-teman. Tidak akan menghasilkan peraturan-peraturan yang kalau nggak salah ya ada berapa ratus itu hukum hari Sabat itu telah dibuat untuk melindungi hari Sabat ya. Nah teman-teman, orang Yahudi ya atau ahli Taurat itu telah menunjukkan sikap yang sangat ketat, sangat teliti di dalam pemeliharaan hari Sabat. Nah, apakah itu adalah pengudusan hari Sabat? Ya, bagi mereka orang Advent yang saat ini, bagi mereka ya orang Advent itu cuma main-main terhadap hari Sabat. Dan apakah sikap mereka yang begitu teliti, begitu mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran adalah pemeliharaan hari Sabat? Ya, menurut saya itu justru adalah pelanggaran hari Sabat. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan baik-baik apa adanya firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari hukum hari Sabat, yang Tuhan maksudkan ya, di dalam pemeliharaan hari Sabat, Tuhan mau kita mengarahkan kepada alasan kenapa kita ya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Itu poin yang paling penting. Bagaimana waktu hari Sabat itu dijadikan sebagai satu kesempatan untuk merenungkan akan firman-Nya.
bukan fokus pada apa yang tidak boleh dibuat ini, buat itu, tapi bagaimana waktu itu diisi dengan pemikiran ya. Waktu itu diisi dengan pemikiran tentang Tuhan. Bagaimana kuasanya, ya, bagaimana Dia telah menciptakan atau bagaimana eh, Dia telah membebaskan bangsa Israel itu dari kekuasaan Mesir ya. Nah, yang Tuhan mau, kenapa bangsa Israel itu tidak boleh melakukan ini itu? Waktu itu harus diisi dengan itu. Tapi masalahnya yang terjadi kepada bangsa Israel, mereka tidak melakukan ini itu, tapi tidak mengisi pikiran mereka dengan kuasa Tuhan atau renungan tentang bagaimana Tuhan menciptakan dan bagaimana Tuhan telah mengeluarkan mereka. Nah, ini yang terjadi. Dan makanya teman-teman, ketika Yesus datang sebagai pencipta, itu mereka sama sekali buta ya, tidak melihat. Pencipta itu sendiri yang sudah datang di hadapan mereka, itu mereka tidak kenal. Yang mana ini membuktikan waktu Sabat itu tidak digunakan dengan tepat untuk memahami siapa Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan pada hari Sabat. Jadi teman-teman, pemeliharaan hari Sabat orang Yahudi itu bukan menunjukkan mereka itu menerima firman Tuhan, tapi sebaliknya mereka hanya sebagian atau setengah menerima firman Tuhan, dan itu sama saja dengan menolak firman Tuhan itu sendiri. Oke, itu aja, Li. Terima kasih. Makasih, Bing. Sangat baik sekali ya poinnya, poin di sini yang dibilang tadi. Jadi kadang-kadang ya kita sebagai orang Advent ya dalam menuruti hari Sabat, kita fokusnya di jangannya ya. Tapi kita lupa tentang apa yang harus kita lakukan. Poinnya utama adalah mengingat tentang bagaimana kuasa Tuhan ya, seperti dibilang tadi. Jadi kita lebih fokus untuk jangan ini, jangan itu. Padahal kalau kita fokusnya di mengingat kuasa Tuhan, akan melihat bagaimana Dia menciptakan, bagaimana seperti bangsa Israel yang membawa keluar dari Mesir, pasti kita nggak ada waktu untuk melakukan ini, melakukan itu. Karena kita sudah fokus di situ ya. Tapi karena kita fokus di jangan ini, jangan itu, tetapi kita sudah nggak melakukan ini, tidak melakukan itu, tetapi hari Sabat kita nggak mengingat akan kuasa Tuhan seperti dibilang tadi ya. Fokusnya tidak di situ ya. Bagi melihat bagaimana kuasa Tuhan dalam menciptakan atau kuasa Tuhan dalam menyelamatkan atau fokus kepada Tuhan. Jadi sama saja ya itu dibilang ya seperti Ebing bilang tadi sama saja ya, sama saja dengan kita tidak atau sama saja dengan kita melanggar hari Sabat ya. Tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, tetapi tidak juga mengingat akan atau melihat kuasa Tuhan yang sangat besar. Oke, poin yang sangat baik. Dan tadi dibilang juga ya bagaimana dalam pembenaran oleh iman ini bukan menyediakan untuk tidak menurut hukum. Justru dengan pembenaran oleh iman ini, bagaimana kita bisa menurut hukum dengan benar. Inilah yang membedakan pembenaran oleh iman Advent dengan apa? Dengan orang-orang yang bukan Advent ya. Dan kita tahu ini pembenaran oleh iman kayaknya ini bukan murni dari Advent ya. Ini sebelum nama Advent itu dari Kristen-Kristen awalnya ya. Awal-awal sudah ada tentang pembenaran oleh iman ini. Kalau kita lihat sejarahnya ya. Dan kalau kita lihat ya di luar sana yang bukan di Advent banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang pembenaran oleh iman. Dan itu sangat bagus sekali saudara-saudara. Cuman mungkin kalau kita pelajari lebih lanjut pembenaran oleh iman itu mereka itu mungkin setelah itu kita bisa lihat bahwa oh karena kita tidak mampu untuk menurut hukum, jadi kita tidak usah menurut hukum atau meniadakan hukum Tuhan. Itulah perbedaannya ya. Tetapi ketika kita belajar pembenaran oleh iman dengan benar, ternyata sebagaimana kita tidak mampu untuk menurut hukum, bukan berarti kita tidak harus menurut hukum. Kita harus menurut hukum, itu standarnya. Tetapi bukan dengan usaha kita sendiri, seperti halnya orang Farisi. Dan bagaimana ini ada hubungannya dengan hari Sabat? Karena itu apa? Bagaimana kita bisa menurut hukum Tuhan, bukan dengan kuasa kita, tetapi dengan kuasa Tuhan, sebagaimana itu diperingati oleh hari Sabat. Oke, mungkin masih ada lagi sebelum kita lanjut. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Ini poin berikut ya dari pelajaran roti dari surga. Ini tentang pelajaran kesetaraan ya. Ini ayatnya seperti ini.
Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi ini bukan suatu ini ya. Jadi orang yang kumpul banyak tidak kelebihan, yang kumpul sedikit tidak kekurangan. Jadi bukan ini ada suatu hal apa namanya? Suatu suatu hal yang luar biasa ya di sini. Tetapi bukan berarti kalau mereka kumpul misalnya kumpul 5 liter misalnya. Terus karena ada kesetaraan seperti ini, karena mereka kumpul 5 liter supaya mereka tidak kelebihan, ini 5 liter ini menyusut jadi 1 liter. Dan orang-orang yang kumpul cuma setengah liter, karena ada kesetaraan, setengah liter ini mau jadi 1 liter. Bukan seperti itu ya saudara-saudara. Ini prinsipnya bukan seperti itu. Bukan ada hal-hal yang seperti itu. Jadi dari 5 liter menyusut jadi 1 liter. Dari setengah liter berkembang menjadi 1 liter sehingga ada kesetaraan di situ. Bukan seperti itu ya prinsipnya. Mari kita baca. Kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayat 13-15. Jadi prinsipnya adalah mereka yang mengumpulkan lebih bisa membagikannya yang kelebihan itu kepada mereka yang hanya mengumpulkan sedikit, atau mungkin mereka tidak sanggup, ada sakitkah atau apa sehingga mereka kumpulnya cuma sedikit, cuma setengah liter, nggak sesuai dengan kebutuhan mereka yang misalnya 1 liter. Jadi mereka yang sehat atau yang merasa berlebih mengumpulkan yang lebih dan membagikan kepada mereka yang hanya mengumpulkan sedikit. Jadi sama-sama merasa kenyang ya, atau ada kesetaraan di sana ya. Ada kesetaraan di sana. Jadi tidak ada yang kelaparan karena saling membantu satu yang lain. Ada yang berlebih bagi kepada mereka yang berkekurangan. Itu pelajaran tentang mana. Ini luar biasa, saudara. Dan ini yang terakhir dari review yang kita akan bahas dari chapter 20. Dia bilang, tetapi kondisi kita sama dengan mereka. Kita tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang berasal dari Allah. Dia yang memberikannya, dan yang dapat kita lakukan hanyalah mengumpulkan karunia-Nya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap semua harta kita sebagai milik kita sendiri, tetapi kita harus menyimpannya sebagai titipan baginya. Jadi, sebagaimana waktu zaman rasul-rasul ya, ketika mereka akan dicurahkan kecurahan Roh Kudus, mereka menjual harta mereka untuk dibagikan kepada orang miskin. Harta saya adalah harta kamu adalah harta saya. Milik saya adalah milik kamu adalah milik saya. Ini aduh, luar biasa saudara-saudara. Terus dia bilang, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Waduh, ini saudara-saudara, pelajaran tentang roti dari surga mengajarkan kepada kita untuk bagaimana membagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Ini bagaimana kasih Allah ada dalam diri kita. Kalau kita lihat saudara kita yang menderita kekurangan dan kita tidak membantu dia, menutup pintu hati kita dan tidak membantu dia sama sekali. Bagaimana kasih Allah ada dalam diri kita? Waduh, ini luar biasa saudara-saudara. Orang Israel dalam segala kelemahan mereka, dalam segala kekurangan mereka, ketidakpercayaan mereka, mereka masih menjalankan prinsip-prinsip ini. Ada yang kekurangan, mereka bantu. Ada yang kumpul sedikit, mereka bantu, saudara-saudara. Ini menjadi pelajaran bagi mereka bagaimana saling membantu satu dengan lain. Apakah umat Tuhan sekarang ini yang mengaku umat Tuhan, yang mengaku memiliki kasih Allah, masih membiarkan saudara-saudara mereka, misalnya satu gereja mereka, satu jemaat mereka, ada yang kekurangan dan kita tidak bantu. Tidak ada rasa saling memiliki satu dengan yang lain. Ini kalau kita dibilang ya sesuai ayat ini, tidak ada kasih Allah di dalam diri kita. Ini pelajaran yang sangat baik dari pelajaran roti dari surga.
Oke, saudara-saudara, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau tambahkan dari apa yang kita sudah pelajari saat ini. Kita akan masuk di eh, pelajaran untuk saat ini. Ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut dari pelajaran kesetaraan bangsa Israel? Oke, kalau tidak ada, kita akan eh, mulai dengan pelajaran chapter 21 ini ya. Chapter 20 sangat baik, sangat menguatkan. Chapter 21 juga sangat menguatkan, saudara-saudara. Dan judul dari chapter 21 ini adalah Eating the Flesh of Christ atau makan daging Kristus. Ini saya belum bikin di PowerPoint, kita langsung di dia punya teksnya. Bila saudara-saudara kesulitan untuk baca, mungkin bisa di zoom ya, diperbesar di HP saudara masing-masing supaya bisa baca dia punya pelajaran. Dia punya catatan ini bisa dibaca, jadi bisa di zoom ya di HP saudara masing-masing. Oke. Nanti juga di YouTube bisa di zoom juga ya, saudara-saudara. Oke, kita baca ya. Masih banyak hal yang dapat kita pelajari dari catatan tentang pemberian mana. Ya, ini yang kita sudah pelajari barusan ya. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Dan meskipun kita tidak dapat berharap untuk membahasnya secara tuntas, setidaknya kita dapat mempersiapkan jalan untuk mempertimbangkannya secara lebih menyeluruh dan terus menikmatinya. Mari kita baca catatan ini sekali lagi dengan memperhatikan secara khusus bahwa Allah ketika menjanjikan mana berkata bahwa ia akan menurunkan hujan roti dari langit bagi umatnya. Jadi kita akan baca ya bagaimana ketika Tuhan bilang mau turunkan mana, dia bilang apa? Dia menurunkan roti dari langit atau roti dari surga bagi umatnya. Dengan ini, bacalah kembali perkataan Musa yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Segenap, oh ya, sebelum saya lanjut ya, ini kita akan baca ayat-ayat ini, banyak ayat-ayat yang saya akan baca. Tapi sebelum saya baca ini ayat-ayat yang ditulis di sini, ini kita baca yang warna ungu ini ya. Dibilang begini, sebelum melangkah lebih jauh, marilah kita membaca semua ayat-ayat ini secara berurutan, tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi beberapa kali, hingga semuanya tertanam dengan baik di dalam pikiran kita. Jadi saudara-saudara, saya akan membacakan ayat-ayat ini, dan Wagoner menyarankan untuk kita membacanya ini bukan satu dua kali, saudara-saudara, tetapi beberapa kali sampai ini benar-benar tertanam dalam pikiran kita. Tetapi karena ini waktu kita terbatas, saudara-saudara, jadi kita akan baca hanya sekali, tetapi saudara-saudara bisa baca di rumah ya, karena ini sudah dikirim di grup, dan bisa baca berkali-kali sampai kita bisa mengerti akan ayat-ayat ini. Dan karena kita saat ini cuma baca sekali, mari kita mendengar atau membaca ini dengan penuh seksama agar kita bisa mengerti ya. Dan kita bisa ulang lagi ayat-ayat ini setelah pelajaran ini berakhir atau di waktu senggang berikut ya, saudara-saudara masing-masing bisa membacanya lagi. Oke. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi saudara-saudara, dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun ya selama 40 tahun, maksudnya adalah apa? Merendahkan hati bangsa Israel dan untuk mengetahui apakah mereka menurut hukum atau tidak. Jadi sebenarnya
untuk masuk Kanaan surgawi, keluar dari Mesir, bisa aja ya Tuhan pimpin mereka langsung masuk ke Kanaan. Banyak hal yang dipertimbangkan. Oh, supaya hatinya mereka tidak lemah karena mereka akan berperang. Kenapa tuh alasannya Tuhan tidak langsung membawa mereka ke Kanaan? Tetapi maksud atau tujuan yang paling utama adalah supaya mereka menjadi rendah hati. Yang kedua, supaya mereka bisa menurut hukum Tuhan. Jadi, bisa menurut apa yang perintah-perintah Tuhan dan merendahkan hati mereka. Dan itu membutuhkan waktu 40 tahun. Sangat lama yang dibutuhkan bangsa Israel supaya memiliki hati yang rendah hati dan memiliki apa? Atau menuruti akan hukum Tuhan. Selama 40 tahun mereka diajarkan bagaimana menuruti akan hari Sabat. Bagaimana untuk tidak perlu keluar hari Sabat untuk mencari makanan mereka. Karena hari Sabat dikhususkan bagaimana mereka mengingat akan kuasa Tuhan, karena mereka sering lupa akan kuasa Tuhan, bagaimana Dia mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dengan sangat dahsyat. Tuhan berikan 10 tulah, bagaimana Tuhan membelah lautan, bagaimana Tuhan mengubah air dari pahit menjadi manis. Itulah yang harus diingat oleh bangsa Israel. Itulah yang harus apa? Mereka tidak boleh lupakan selama 40 tahun ini ya, untuk mempercayai akan kuasa Tuhan. Inilah yang dipelajari selama 40 tahun dan itu sangat lama ya. Dan seandainya misalnya cuma dalam 1 tahun mereka sudah percaya, harusnya 1 tahun itu mereka sudah bisa masuk tanah Kanaan. Karena perjalanan jarak dari Mesir ke tanah Kanaan sebenarnya tidak jauh. Cuma mereka memutar dengan tujuan ini, menurut hukum dan membuat mereka rendah hati. Oke, terus lanjut. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 1-3. Ini luar biasa saudara-saudara. Manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan saja, tetapi apa? Dari setiap firman yang diucapkan Tuhan. Karena seperti yang kita sudah pelajari waktu lalu, dari setiap firman Tuhan itu ada kehidupan. Bukan dari diri setiap orang yang berusaha menurut firman itu. Firman itu sendiri yang apa? Memiliki hidup. Oke, sampai di sini. Ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut di ayat-ayat berikut? Ya, silakan deh. Halo, Ya, silakan. ya. Ada ayat yang ini. Jadi maksud Tuhan di sini kan ditulisnya maksud Tuhan merendahkan hati bangsa Israel ya. Iya, Jadi bagaimana Tuhan merendahkan hati bangsa Israel dan melihat apakah mereka apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. iya. Jadi melihat apakah bangsa Israel ini Hmm, berpegang pada perintah Iya, Tuhan atau tidak. Tuhan mencobai. Sebenarnya yang orang mengerti semua kan bukan Tuhan ya yang memberikan pencobaan ya. Tuhan mengizinkan. Di sini dibilang Tuhan membiarkan mereka lapar. Jadi untuk membuat mereka rendah hati dan betul-betul melihat apakah mereka setia kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan pencobaan. Dan kalau kita lihat di sini ya, apa yang Tuhan izinkan, pencobaan apa yang Tuhan izinkan kepada mereka itu Tuhan buat mereka lapar. iya, Jadi ini kita lihat ya, lapar ini, makanan ini bisa dibilang sangat vital ya untuk manusia. Kalau kita lihat Esau, demi makanan, dia bisa menjual hak kesulungannya, padahal cuma dengan sepiring kacang merah. Karena dia lapar, dia bisa menjual, kalau Roh Nubuat bilang itu warisan ya. Dia bisa menjual hak kesulungannya. Itu betul-betul apa ya, buat manusia itu makanan itu memang manusia menganggap itu kebutuhan yang paling utama. Kalau orang Manado bilang kampung tengah itu memang vital sekali. Terus apa ya? Kalau kita lihat juga banyak orang yang sampai menyangkali Tuhan, menyangkali iman itu supaya mereka
bisa makan. Banyak orang yang kalau orang Advent yang akhirnya jadi bekerja pada hari Sabat supaya mereka bisa dapat makan. Jadi makanan itu sangat itu sekali ya, vital sekali untuk manusia dan Tuhan mencobainya lewat makanan. Jadi Betul. dari sini kita bisa belajar ya Tuhan kasih pengertian bahwa manusia sekali lagi dikasih ayat manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi di sini kita dikasih pengertian bahwa firman Tuhan itu adalah hidup dan kuat seperti di dalam Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah itu, firman Tuhan itu hidup dan kuat. Jadi firman inilah yang penting sekali ya firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebenarnya bukan semata-mata karena makanan. Jadi itu saja, Sili. Terima Iya, kasih. terima kasih, Dev. Poin yang sangat baik ya, saudara-saudara. Makanya tadi dibilang, apakah kita lebih baik dari bangsa Israel ketika ketika mereka mulai kekurangan bahan makanan ya. Ini kalau kita baca di para nabi dan bapa ya tentang perjalanan bangsa Israel ini, sebenarnya mereka itu belum kehabisan makanan. Cuma persediaan makanan mereka mulai menipis dan mereka mulai mengeluh atau bersungut kepada Tuhan. Belum kelaparan ya, tetapi sudah mulai menipis persediaan makanan mereka dan mereka sudah bersungut. Dan ini kadang-kadang dan kalau kita lihat ini kayak gemas kali ini bangsa Israel ini kok bisa seperti itu ya? Kok bisa baru lihat kuasa Tuhan sudah seperti itu? Dan ternyata saudara-saudara kita tidak lebih baik dari mereka. Ini sama seperti Devi bilang ini ya, makan ini atau roti ini melambangkan juga kebutuhan kita sehari-hari tentang makanan mereka atau kebutuhan keluarga kita ya. Kadang-kadang iya bukan kadang sering dalam kehidupan kita ketika persediaan uang untuk ini untuk itu tidak cukup, kita harus akhirnya apa? Bekerja pada hari Sabat karena untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Banyak yang seperti itu ya saudara-saudara. Dan kita tidak bisa menjudge mereka bahwa kita lebih baik dari mereka. Karena ada hal-hal juga yang kita bisa lihat bahwa kita juga sama seperti mereka ya. Sering apa? Lupa akan kuasa Tuhan ya. Bahwa manusia kita hidup bukan hanya dari makan dari roti itu saja, tetapi dari firman Tuhan ya. Kita sering apa? Tidak percaya kepada firman Tuhan. Kita akan lihat ya ini ayat-ayat selanjutnya ya tentang pemberian makan daging Kristus itu seperti apa dari ayat-ayat ini dan ayat-ayat berikut akan sangat bagus dan sangat menguatkan kita. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Ini adalah kata-kata yang digunakan Kristus untuk melawan pencobaan iblis di padang gurun. Ya, ini ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ada beberapa ayat Alkitab yang berhubungan erat dengan ayat ini, yang perlu dipertimbangkan. Dan oleh karena itu, kita hanya akan berhenti sejenak untuk memberikan perhatian dengan fakta bahwa dengan memberikan roti kepada manusia, Tuhan mengajar mereka bahwa mereka bukan saja hidup dari roti saja. Biarlah hal ini selalu diingat ketika kita melanjutkan pembahasan kita. Jadi, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita harus ingat bahwa Tuhan mengajar kita bahwa apa? Kita hidup bukan dari roti saja. Ingat ya, kita hidup bukan dari makan saja, tetapi dari firman Tuhan. Karena secara manusia, bagaimana manusia itu bisa hidup? Dia harus makan. Tanpa makan, tidak ada energi, tidak ada kekuatan untuk hidup, dan apanya? Akhirnya bisa mati ya saudara-saudara. Ketika kita tidak makan beberapa hari, kita kekurangan nutrisi, dan apa yang dibutuhkan tubuh, kita bisa mati. Tetapi prinsipnya bukan itu ya. Bagaimana firman Tuhan yang bisa menghidupkan itu, bukan dari roti saja ya. Oke, jadi kita hidup bukan karena kita makan, kita hidup. Bukan dari itu, bukan hanya itu saja, tetapi dari firman Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Oke, kita lanjut. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum rohani yang sama. Sebab mereka hidup dari batu karang rohani yang mereka
yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi kita lihat ya saudara-saudara, ini bangsa Israel, mereka makan rohani yang sama, minum rohani yang sama, mereka melewati Laut Merah yang sama, mereka dilindungi oleh tiang awan dan tiang api yang sama, tetapi ada yang menurut, ada yang tidak. Kita lihat ya. Oke. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak seperti dari samudera raya, dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Ini saudara-saudara, hal-hal yang luar biasa. Bagaimana dari batu keluar air, ini nggak masuk akal ya. Dan ini menunjukkan yang bikin itu Tuhan. Karena itu nggak masuk akal. Dari batu keluar air. Keluar air seperti sungai ya. Ini luar biasa. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering atau di padang belantara. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan memanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya?" Aduh, luar biasa ini. Saudara-saudara, ini kalau orang Manado bilang terlalu sekali ini bahasa Israel ya. Jadi kita tahu gitu, sama saja dengan kita ya. Ini terlalu sekali. Ini dibilang betul, Tuhan sudah bikin sungai dari apa? Dari batu itu. Jadi dari batu Tuhan pukul keluar air seperti sungai. Mar, kalau orang Nada bilang Mar, dia sanggup nggak mau bikin apa namanya? Mau bikin roti atau kasih roti kita atau kasih daging kita. Aduh, ini ada suatu hal yang luar biasa yang membuat ketidakpercayaan di sini, saudara, atau sangat menjengkelkan ya, saudara-saudara. Kita lanjut. Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Itu bahasa Indonesianya, saudara-saudara. Tapi kalau bahasa Inggris, dia bilang, therefore the Lord heard and was wroth. Ketika Tuhan dengar itu, dia apa? Marah ya, saudara-saudara. Dia marah. Terus dibilang, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Aduh, ini saudara-saudara. Sangat tidak percaya sekali ini bahasa Israel. Dan ini Tuhan gemas. Kita baca juga gemas ya saudara-saudara. Ini kita menyaksikan suatu hal yang dahsyat, dari batu keluar air seperti sungai, terus masih tantang lagi. Oh, karena boleh bikin itu, tapi boleh kasih ini enggak? Boleh kasih makan enggak? Kamu sanggup bikin itu, tapi sanggup bikin roti enggak? Harusnya saudara-saudara kalau mau lihat dari tingkat kesulitan, harusnya lebih gampang bikin roti daripada keluarkan air di batu ya saudara-saudara. Maksudnya kayaknya lebih dahsyat itu keluarkan air dari batu daripada memberikan roti ya. Tapi ini kita lihat ya, ini mereka uji ini, mereka tanyakan ini lagi kepada Tuhan, menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Terus apa yang Tuhan lakukan saudara-saudara? Ini luar biasa. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Aduh saudara-saudara, ini kalau melihat kasih Tuhan ini gimana ya, ini sangat besar sekali ya. Sangat menjengkelkan ketidakpercayaan bangsa Israel ini. Tapi walaupun seperti itu, Dia masih kasih ini roti dari surga. Kasih yang terbaik, makanan malaikat, atau dibilang sini the bread of the mighty. Aduh, ini makan makanan yang luar biasa dari surga ya. Makan makanan yang kalau bahasa Indonesia bilang malaikat ya, saudara-saudara. Tapi ini bahasa Inggrisnya the bread of the mighty. Aduh, makanan dari surga ya, mereka Tuhan kirimkan kepada mereka. Dan mereka makan dengan berlimpah-limpah. Tidak ada yang kekurangan.
ini kasih Tuhan sangat besar bagi mereka ya. Luar biasa. Ketidakpercayaan mereka ini, walaupun apa ya saudara-saudara, kita sudah sering sekali menyakiti hati Tuhan dengan ketidakpercayaan kita, tetapi kalau kita minta, Tuhan masih saja kasih yang terbaik untuk kita. Ini luar biasa saudara-saudara. Oke, sebelum lanjut, kita baca ayatnya ini di Mazmur ya, di Mazmur 78 ya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau tambahkan? Kayaknya kita akan selesai baca ayat ini, baru kita selesai dengan babasari kita ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Halo. Oh ya, Bing, silakan ya, silakan. Ya, jadi teman-teman, kadang kita berpikir bahwa apa yang terjadi kepada bangsa Israel itu ya memang dorang luar biasa, rompi pelanggaran gitu. Dan ini tidak mungkin terjadi kepada kita. Tapi sebenarnya teman-teman, kita sering mengulangi hal yang sama seperti yang terjadi kepada bangsa Israel. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti firman Tuhan itu dengan tekun. Untuk bagian-bagian tertentu dari firman Tuhan atau janji-janji Tuhan, kita bisa percaya. Tapi ketika Tuhan menyatakan, memanggil kepada satu firman yang lain, kita nggak percaya gitu. Artinya, kita nggak percaya sepenuhnya apa yang Tuhan sampaikan. Kalau misalnya Tuhan bilang seperti ini ya, misalnya cuma sampai 6, oh kita percaya. Tapi kalau sudah 10, nyanda itu. Iya. Dan teman-teman, ini yang sering menjadi masalah ya. Kita tidak benar-benar mempercayai sepenuhnya firman Tuhan. Kita hanya percaya sebagian dari firman Tuhan. Karena apa? Itu cocok dengan kita gitu. Tapi kalau udah nggak cocok dengan kita, kita mulai mempertanyakan. Ya. Dan teman-teman, sebenarnya kalau kita belajar ya, kenapa Tuhan memberikan mana, itu tadi ayat yang di atas ya sudah dibaca. Maksud Tuhan adalah untuk merendahkan hati mereka. Nah, selama bangsa Israel mempercayai atau memegang firman Tuhan, itu mereka tidak dikatakan menjadi sombong ya atau menjadi tinggi hati, tapi selama mereka mempercayai, mereka itu menjadi orang-orang yang rendah hati. Jadi sebenarnya orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Nah, kalau mereka tidak percaya dengan firman Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang kita bisa katakan? Sebenarnya simpel. Itulah kesombongan, teman-teman. Tidak percaya dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, diragukan. Inilah kesombongan sebenarnya. Dan teman-teman, sebenarnya sangat simpel ya untuk membahasakan kesombongan itu apa gitu. Sebenarnya adalah ketidakpercayaan terhadap firman Tuhan. Dan sebenarnya orang-orang yang sombong ini bukanlah orang-orang yang netral, teman-teman. Artinya saya tidak percaya firman Tuhan karena saya nggak punya pikiran apa-apa. Sebenarnya tidak, teman-teman. Ketika mereka tidak percaya dengan firman Tuhan, mereka punya pendapat sendiri tentang Tuhan, ya, punya pendapat sendiri tentang kehidupan. Jadi mereka sudah punya sesuatu ide yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang kemudian mereka berpegang di situ. Mereka ini bukan orang-orang yang netral ya, teman-teman. Apa yang mereka kesombongan yang terjadi kepada mereka itu karena mereka tidak bersikap apa-apa atau netral. Tidak. Karena mereka punya pemikiran yang lain tentang Tuhan. Dan dalam kasus ini kita bisa bilang, ini yang diungkapkan dalam ayat-ayat yang kita baca. Kalau memang Tuhan bisa menyediakan air, apakah dia juga bisa menyediakan roti juga kepada kita? Ini satu pemikiran loh. Ini satu pemikiran yang membuat mereka ini jadi sombong. Dan pemikiran mereka ini sama persis dengan apa yang dinyatakan oleh pembunuh yang tidak percaya, yang ada di samping kiri ya, samping kiri atau samping kanan? Samping kiri. Ya. Kalau memang engkau adalah anak Allah, coba buktikan dulu gitu. Turun. Jadi teman-teman, ini sama sebenarnya, sama. Bagaimana mereka ini bersikap terhadap firman Tuhan atau kepada Tuhan.
seolah-olah mereka punya sesuatu yang lebih baik dalam pemikiran mereka daripada Tuhan gitu. Jadi kesombongan ini apapun yang kita buat ketika kita tidak percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, kemudian kita mulai berseleweran dengan ide-ide kita, dengan pemikiran-pemikiran kita, ya sebenarnya kita telah melakukan dosa yang sama ya dengan bangsa Israel dan dosa yang sama dengan Lucifer. Oke, itu aja. Ya, Terima kasih. terima kasih, Big. Luar biasa ya. Ini kesombongan kita adalah ketidakpercayaan kita kepada perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan ya. Oke, kita lanjut. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir di laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Jadi saudara-saudara, ketika ditantang ya, kayak mau ditantang, apakah dia bisa memberikan roti, apakah dia bisa berikan daging, Tuhan berikan roti, Tuhan berikan daging. Ketika dia turunkan burung-burung puyuh ya, seperti pasir di laut ini banyak sekali saudara-saudara. Dan dia jatuhkan burung-burung itu di atas di tengah-tengah perkemahan mereka ya. Wah, luar biasa. Terus bilang, mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Waduh, mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Ini kalau kita lihat ya, kalau bahasa Inggris, and slew of the fastest of them. Dia membunuh orang yang paling gembong-gembong ini. Saya nggak tahu ya bahasa Indonesia gembong ini apa, tapi kalau bahasa Inggrisnya fastest itu orang yang paling gemuk, orang yang paling gede ya saudara-saudara, dan menewaskan teruna-teruna Israel. Aduh, ini luar biasa saudara-saudara. Dan ini dibilang murka Allah bangkit terhadap mereka dan ia membunuh ya mereka, atau and slew of the fathers of them, dan menewaskan teruna-teruna Israel. Ini sebenarnya saudara-saudara, kenapa mereka bisa mati juga ya? Ini mereka sudah kenyang, sudah makan kenyang. Mereka makan lagi ya seperti itu. Ini luar biasa. Mereka makan dengan berlebihan. Kalau dari hukum kesehatan pun mereka telah melanggar ya ini. Dan ini bisa menyebabkan kematian kepada mereka. Seandainya mereka tidak mati, mereka akan ada apa? Penyakit, dan penyakit itu akan diturunkan kepada apa? Anak-anak mereka. Dan inilah ya, maka kenapa mereka ditewaskan. Saya pernah baca ya, saya lupa bukunya. Kenapa salah satu kenapa Tuhan membinasakan bangsa Israel di padang belantara? Karena karena kerakusan mereka. Karena kerakusan mereka ini akan diturunkan kepada anak-anak mereka, atau penyakit-penyakit mereka yang mereka dapat karena kerakusan mereka akan mereka turunkan kepada anak-anak mereka. Dan Tuhan tidak mau umat-umat Tuhan di tanah Kanaan nanti adalah orang-orang yang berpenyakit ya saudara-saudara. Makanya orang-orang seperti ini mereka Tuhan tewaskan atau Tuhan bunuh mereka di padang belantara. Terus lanjut. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan, atau dalam bahasa Inggrisnya dalam teror ya, dalam teror. Mazmur 78 ayat 15 sampai 33. Ini luar biasa. Oke, ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Sebelum kita lanjut, kita mau habiskan dia punya. Oke. Satu paragraf lagi, satu paragraf lagi baru kita selesai. Ada yang mau tambahkan? Oke. Kalau belum ada kita lanjut ya saudara-saudara. Ini walaupun sudah hal-hal dahsyat yang diberikan kepada bangsa Israel, Tuhan sudah keluarkan air dari dalam batu, sudah turunkan mana dari surga. Bayangkan saudara, roti turun dari langit. Bayangkan dia punya dahsyat. Terus bagaimana dia
giring itu burung puyuh. Waduh, dengan angin selatan dan taruh burung itu di tengah-tengah perkemahan ini hal-hal yang dahsyat. Tapi apakah saudara dia bilang mereka masih berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan ajaib. Terus kita baca ya saudara-saudara, kenapa mereka berbuat dosa? Hal apa yang mereka lakukan? Terus ini ayatnya Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dosa apa yang mereka perbuat? Apa mereka buat sesuatu yang salah? Hal itu adalah tidak percaya. Mereka terus berbuat dosa dengan tidak mempercayai Tuhan. Tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan ajaibnya. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi tidak percaya kepada kuasanya. Ini luar biasa. Ini yang terakhir ya, saudara-saudara. Dia bilang, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, saya highlight yang dibilang menjadi peringatan akan aku. Jadi ini adalah bagaimana tentang kita mengingat akan kuasa Tuhan sehingga kita bisa percaya akan kuasanya. Bangsa Israel sudah menyaksikan hal yang dahsyat dan tidak percaya, dan mereka dibilang mereka berdosa kepada Tuhan karena segala sesuatu tanpa iman atau tanpa percaya adalah dosa. Makanya saudara-saudara, ketika kita mengadakan perjamuan seperti halnya Tuhan Yesus mengadakan perjamuan, dibilang ketika kita makan roti ini, dan kita tahu ya ini sahabat-sahabat ini adalah sahabat-sahabat perjamuan ya kalau nggak salah, sahabat ya. Dan ini ya, ketika kita makan roti, dibilang inilah tubuhku, dan ketika kita makan ini menjadi peringatan akan Tuhan. Setiap kita minum anggur ketika dalam perjamuan, ini menjadi peringatan akan Tuhan. Supaya kita tidak lupa kepada bangsa Israel. Kalau kita lupa, kita tidak percaya, kita sama seperti mereka berdosa. Terus dibilang, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini kita lanjut ya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara-saudara, ini bahasa tidak layak ini, kalau bahasa Inggrisnya ini unworthily. Terus dibilang barang siapa yang tidak layak atau unworthily, dia apa? Berdosa ya. Saat dia makan dan minum atau ketika mengadakan perjamuan tidak makan tidak minum, unworthily atau tidak layak. Terus dia bilang sini ya di ayat berikutnya, karena barang siapa makan dan minum tanpa unworthily atau tidak layak ya, kalau bahasanya tidak layak ini mengakui. Kalau bahasa Indonesianya ini unworthily ini ada dua ya, tidak layak dan mengakui. Jadi kalau kita tidak mengakui atau tidak mengingat akan Tuhan ketika kita makan dan minum roti itu, dia bilang apa? Tuhan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Atau kalau di atas dia bilang, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini tentang bagaimana kita ingat akan Tuhan. Ini tentang bagaimana memperingati kuasa Tuhan. Jadi, apa namanya, sebagaimana bangsa Israel seringkali lupa dengan kuasa Tuhan, ketika dalam pemberian roti ini, pemberian mana ini, setiap hari ketika mereka makan makanan ini, harusnya apa?
mereka ingat akan kuasa Tuhan, ingat akan Tuhan. Dan begitu juga dengan kita saat ini, setiap kali kita makan, terutama ya saat kita mengadakan perjamuan, ketika kita makan roti itu, minum anggur itu, kita ingat. Kalau kita makan roti dan ikut perjamuan ya, cuma makan roti dan minum anggur itu dan tidak ingat akan Tuhan sama sekali, sia-sia dia bilang. Sia-sia karena apa? Kita berdosa terhadap darah, terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dan ini akan apa? Mendatangkan hukuman atas dirinya ya. Ini makan dan minum unworthily atau tidak mengakui tubuh Tuhan. Makanya dibilang, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Dan ini kita bisa bilang ya, bukan mati secara fisik, tetapi mati secara apa? Rohani ya. Banyak seperti itu. Karena mengikuti perjamuan atau makan dan minum itu semua sekedar apa? Sekedar saja ya, tanpa mengingat akan kuasa Tuhan. Dan ini perlu diingatkan terus ya. Diingatkan terus tentang hal ini. Bagaimana akan mengingat kuasa Tuhan. Dan itu bisa dibilang ya, ini baru awal ya saudara-saudara. Itu adalah bagaimana makan tubuh Kristus sesuai judul kita, Eating the Flesh of Christ. Yaitu dengan apa? Mengingat kuasa Tuhan. Mengingat akan Tuhan. Oke, ini kita lanjut ya sampai awal mulanya ya. Sebelum melangkah lebih jauh, marilah kita membaca semua ayat-ayat ini secara berurutan dan tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi beberapa kali sehingga semuanya tertanam dengan baik di dalam pikiran kita. Jadi ini sudah saya eh, tekankan di awal, bagaimana kita baca lagi, saudara-saudara, baca lagi ini kalau setelah babal sadi ini, baca ulang-ulang ayat ini sampai kita benar-benar mengerti akan ayat ini. Bukan satu dua kali, tetapi apa? Beberapa kali. Beberapa kali. Terus dibilang, jika hal ini telah dilakukan, kita akan melanjutkan untuk melihat apa yang kita pelajari dari mereka dan yang lainnya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengerti ayat-ayat yang barusan kita baca, kita juga bisa dengan mudah mengerti apa yang akan kita lanjutkan untuk pelajari. Karena kalau kita tidak mengerti dengan ayat-ayat itu, akan merasa susah untuk apa? Mempelajari hal-hal selanjutnya. Terus dia bilang ya, kehidupan yang hanya berasal dari firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Manusia hidup hanya oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, dan inilah saudara-saudara, segala sesuatu yang terjadi, apa yang Tuhan katakan, itu semua berasal dari firman Tuhan. Dan dibilang ini ya, firman itu adalah hidup. Dan kehidupan hanya berasal dari firman Tuhan. Bukan hanya dari apa yang kita makan. Jadi kadang-kadang kita ragu ya saudara-saudara, kita mengorbankan kepercayaan kita kepada Tuhan hanya karena kita mengkhawatirkan tentang apa yang kita makan. Aduh, ini saya juga sering seperti itu ya. Khawatir akan kehidupan ini dan apa? Melanggar akan apa yang Tuhan telah perintahkan. Sebenarnya ketika Tuhan bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dalam firman Tuhan, kata-kata ini atau ayat ini atau firman Tuhan inilah yang akan membuat kita bisa apa? Terpenuhi atau bisa tercukupi segala kebutuhan kita. Kuasa Tuhan ini, karena firman Tuhan ini yang bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Firman ini memiliki kuasa untuk mencukupkan kebutuhan kita. Ia akan membuat kita hidup. Dan kita hidup bukan berasal dari roti saja, saudara-saudara, tetapi dari firman yang Tuhan telah berikan. Firman inilah yang akan menghidupkan kita setiap hari. Oke, saudara-saudara, sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan atau mau tanyakan sebelum kita tutup. Dan jam sudah 8:30 di sini dan kita harus berhenti juga karena untuk persiapan ke gereja. Mungkin ada yang mau tambahkan? 1-2 menit sebelum kita berdoa tutup. Oke, ya. Oke, silakan. Jadi kita itu yang di awal mula itu yang firman ini adalah pada mulanya. Iya. Boleh Ini. tolong Ini. ke atas akan. Jadi yang awal mula yang. Oh, awal mula.
Dia tadi kan ada baca kan itu ya, yang terakhir. Oh ya, sini. Ini. Ya, yang ini, yang awal mula ini. Bukan, Ya, awal mula ini belum dibaca deh, mungkin besok ya. oh tadi kita ada dengar. Oh Ini bukan, ini belum yang ya, firman. ini pada mulanya adalah firman, ini Oh mungkin sama dia iya, iya. punya. Yang mulanya adalah firman, firman itu Ya, bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. iya, Dan dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Manusia hidup hanya oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Diulang lagi ya, diulang-ulang iya, terus. betul. Firman ini kan, kalau yang orang pelajari ya, firman ini adalah Yesus sendiri. Iya, Jadi dari sini kita lihat ya, dari kita belajar ini, kita selalu diingat-ingatkan terus bagaimana pentingnya firman itu. Yang tadi kita bilang di Ibrani 4 ayat 12, firman itu hidup dan kuat, dia pada mulanya. Dan firman ini adalah Kristus itu sendiri. Jadi tadi yang dibahas, Yesus memberi makan roti, membagi-bagikan roti yang adalah tubuhnya. Jadi itu semua kan Yesus sendiri. Jadi apa ya, di sini kita belajar bagaimana firman Tuhan itu memang penting sekali dalam kehidupan kita. iya, Itu yang jadi utama dalam kehidupan kita. Aduh, puji Tuhan ya dengan firman Tuhan, dan diulang-ulang terus. Jadi ini benar-benar mempersiapkan kita untuk di depan, bahwa firman Tuhan itu memang cuma itu yang akan menolong orang semua menghadapi apa yang ada di depan nanti. Baik, terima kasih. iya, terima kasih deh. Jadi memang mungkin lebih jelasnya kita baca ya selanjutnya memang target saya eh, sampai di sini ya, baru akan ada ini. Tapi waktu kita tidak mencukupi. Jadi inilah firman ini yang sudah kita baca ini, seperti bagaimana Tuhan berfirman dan pada waktu penciptaan, dan jadilah tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan itu dibilang untuk menjadi makanan kita ya. Jadi bagaimana kita hidup karena dari firman Tuhan itu. Dari mana firman itu menjadikan tanaman, dan tanaman itu menjadi makanan kita. Dan segala sesuatu diciptakan oleh firman Tuhan. Jadi ini istilahnya ya, kita hidup bukan hanya dengan apa yang kita makan, tetapi memang kita hidup semuanya dari firman Tuhan. Tidak ada yang tidak dari firman Tuhan. Dan bayangkan ya, saudara-saudara, kalau kita makan dari apa yang firman Tuhan itu, tapi kita tidak percaya kepada firman Tuhan itu sama dengan sia-sia atau unworthy ya, tidak layak. Jadi eh, ini ya, mengingatkan kita bagaimana kita hidup ini semua oleh Tuhan. Kita makan oleh Tuhan, semua oleh Tuhan. Makanya itu karena semuanya oleh Tuhan, marilah kita ingat akan Dia yang sudah menjadikan hal-hal itu, apa yang kita makan, apa yang menghidupi kita. Jadi ketika mengingatkan hal itu, kalau dengan bahasanya kita makan dengan layak. Karena apa? Kita memikirkan kuasa Tuhan yang telah menjadikan itu. Sama halnya dengan tadi ya, dalam apa namanya, dalam perjamuan ketika kita makan roti, kita mengingat akan Dia ya, dia bilang. Tetapi bukan hanya itu. Setiap kita makan nasi setiap hari, kita ingat inilah nasi yang Tuhan telah tumbuhkan dengan firman-Nya. Sebagaimana kita bisa hidup dengan nasi ini karena kita memperoleh kekuatan, kita juga harus apa? Percaya akan firman yang menjadikan nasi ini. Inilah yang menjadi poin ya di sini, dan kita akan bahas selanjutnya di pertemuan kita selanjutnya. Oke, ada lagi tadi Ebing mau tambahkan? Silakan Bing sebelum kita berdoa. Ya, Ya. jadi teman-teman, kenapa bangsa Israel pada akhirnya mereka bersungut ya, kemudian mendapatkan akhirnya diikuti dengan penghukuman ya. Iya. Nah ini lebih dari sekedar sungutan biasa teman-teman. Seperti ya orang pada umumnya ya. Ini lebih dari sekedar sungutan biasa. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka mempertanyakan tentang apakah Tuhan mungkin bisa memberi kita makan? Ini bukan hanya sekedar pertanyaan, teman-teman. Iya, iya. Kenapa? Karena Tuhan barusan ya, belum lama, masih segar-segar semuanya. Itu menunjukkan kemahakuasaannya.
mulai dari 10 tulah ya yang dicurahkan ke Mesir, kemudian membelah laut, tiang awan, tiang api, kemudian membinasakan seluruh pasukan Mesir dan Firaun, kemudian mengubah air yang pahit menjadi manis, kemudian memberi air minum. Teman-teman, kemudian setelah Tuhan menunjukkan semua itu, mereka bertanya, apakah Tuhan bisa? Mampu. Si air. Apakah Tuhan bisa memberi makan kepada mereka? Ini teman-teman bukan hanya sekedar pertanyaan, tapi ini adalah bentuk penyangkalan terhadap Tuhan. Jadi apa yang mereka nyatakan ini bukan hanya sekedar bertanya. Orang bilang, oh kita kan cuma bertanya. Tidak, ini bukan sekedar pertanyaan. Ini adalah penyangkalan terhadap Tuhan yang selama ini, yang selama mereka ya, itu memimpin mereka gitu. Jadi apa yang mereka sungutkan kepada Tuhan, itu merupakan satu penyangkalan atau pengingkaran bahwa yang selama ini memimpin mereka adalah Tuhan. Jadi teman-teman, ketika mereka menyangkali Tuhan, maka yang terjadi mereka dirasuki oleh roh rakus. Iya. Ya, karena mereka menyangkali yang selama ini memimpin mereka adalah Tuhan, maka setanlah yang menguasai mereka, teman-teman. Aduh. Dan hasilnya adalah kebinasaan. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu lebih dari sekedar satu sungutan biasa atau bentuk keraguan. Tidak, ini adalah satu penyangkalan terhadap Tuhan. Makanya di dalam perjamuan, teman-teman, itu kita sangat diingatkan ketika melakukan perjamuan, mengingat apa yang Tuhan telah buat kepada kita. Jadi apa yang Tuhan telah buat kepada kita, ya, entah kepada bangsa Israel atau kepada kita secara pribadi, ini harus menjadilah satu renungan, ya, ketika kita melakukan perjamuan atau melakukan upacara simbolis memakan tubuh Kristus. Dan ini mau mengajarkan kita bagaimana sebenarnya hidup kita itu sangat bergantung oleh apa gitu. Siapa yang menentukan kita hidup. Jadi teman-teman, dengan cerita bangsa Israel bersungut, kita menjadi satu peringatan kepada kita untuk tidak mengulangi hal yang sama. Iya. Oke, itu aja, Li. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bing. Jadi sebenarnya dengan pertanyaan itu juga, Bing, ya, mereka membuat menyangka bahwa kuasa Tuhan itu terbatas. Seolah-olah Tuhan hanya mampu sampai di situ, sampai Iya. sampai dikeluarkan air dari batu. Terus sudah terbatas dia punya kuasa, ya. Tapi ini ya menyangkal kuasa Tuhan, ya, yang tidak terbatas itu. Oke, terima kasih, Bing. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah selesai dengan Bible study kita untuk sahabat ini dan kita akan lanjut lagi di pertemuan berikut. Dan ini pelajarannya sangat luar biasa, saudara-saudara. Dan pastikan kita bisa mengikuti, ya, dengan terus sampai selesai. Dan ini akan sangat menguatkan kita dan bisa mengerti lagi akan firman Tuhan ini. Dan biarlah dengan pelajaran ini bukan hanya kita bisa mengerti, kita bisa dikuatkan dan bisa kembali diingatkan untuk mengingat akan kuasa Tuhan, mengingat akan Tuhan. Setiap kita makan, kita mengingat bahwa Tuhan telah memberikan makanan ini bagi kita. Ini puji Tuhan, kita sampai di sini kita punya pelajaran, kita akan tutup dan kita akan berdoa.